Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung saja. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan istilah tentang sudut elevasi serta perbandingan sisi segitiga siku-siku yang mempunyai sudut istimewa. Jadi yang dibandingkan adalah sisinya ya. Oke. Kalau kita lihat gambar-gambar di bawah ini, di sini kita lihat ada objek ya, dan di sini ada tinggi dari suatu gunung ya. Kemudian juga bisa nggak sih kita mencari tinggi menara ya yang ada di sini, atau mungkin bisa juga panjang menara listrik ini. Ya banyak sekali. Atau mungkin sebenarnya kita bisa mencari berapa sudut ya, sudut yang di sini ini namanya sudut elevasi, angle of elevation. Atau bahkan kita bisa mencari sudut yang di sini agar pesawat ini bisa landing dengan sempurna di perahu induk ya. Jadi di sini kalau dia sudutnya salah ya, itu bisa kelewatan ya. Atau kalau sudut bisa dia nyemplung ke laut, nggak nyampe ke ini. Jadi itu navigasi kapal itu, kapten pilotnya itu perlu menentukan sudut yang pas agar dia bisa landing di perahu induk. Ya jadi di sini kita mencari tinggi, mencari sudut ya. Bagaimana sih ya? Sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi apa sih? Kita lihat. Kita baca, ini adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal. Ini mata nih. Ini namanya garis horizontal ya. Mata ke arah pandangan horizontal mata ke arah pandangan mata terhadap objek. Jadi pandangan mata ke atas nih. Pandangan mata kepada objek ke atas. Jadi sudut antara garis horizontal sama sudut mata pandangannya ke atas. Di sini ada alfa. Alfa ini adalah sudutnya. Jadi mata ke depan sama mata ke atas itu sudutnya berapa? Itu disebut sudut elevasi ya. Kalau sudut depresi sama aja, tapi dia posisinya ada di atas. Dia melihat ke depan, ini horizontal. Nah, dia ngeliat ke bawah nih. Jadi sudut depresi itu adalah sudut antara mata melihat ke bawah dengan garis horizontal matanya. Oke. Baik, langsung saja lagi. Nah, untuk menentukan sudut ya, kan tadi kan kita bicara sudut elevasi ya, itu ada yang namanya klinometer. Klinometer ini untuk mencari besar sudut elevasi maupun depresi. Ya, digunakan dengan cara melihat objek. Kita lihat ya gambarnya itu di sini cukup sederhana ya. Jadi ada ini di atas ini, kita lihat di sini ada kayak semacam teropong atau sedotan lah ya. Dia bisa melihat ujung objeknya yang di atas. Ini kita bisa pakai busur dan ini adalah tali pemberat. Jadi ketika dia melihat ke atas, ketahuan tuh sudutnya berapa. Oke, nah caranya gimana? Nah seperti ini. Anak ini kita lihat dia tuh, dia mengeker suatu tinggi, mungkin tinggi gedung bangun sekolah ya. Nah di sini nanti ini ada pemberat di sini. Nanti akan ada besar sudutnya, yang besar sudut elevasinya ketahuan dari sini. Ya jadi nanti anak-anak tugas kalian itu adalah membuat klinometer ini. Ya setelah nanti membuat klinometer, kalian bisa mempraktikkan mencari tinggi suatu benda. Itu nanti akan ada tugas membuat video seperti itu ya. Oke, nah kalau yang ini udah klinometer modern ya. Kalau yang di sini klinometer jadi-jadian, tapi sama aja fungsinya ya. Oke. Nah sekarang kita bicara sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Ini perhatikan ya anak-anak ya. Baik, di sini ada sebuah persegi. Ya, persegi kamu tahu sifatnya adalah sisi-sisinya panjangnya sama. Ya. Oke, nah sekarang
persegi ini di ujung-ujungnya itu pasti sudutnya 90 ya. Di ujung-ujung sini sudutnya 90. Nah, ini saya taruh di sini segitiga siku-siku separohnya ya. Sehingga kita dapatkan sudutnya 45 derajat. Karena dari atas sampai bawah ini sudutnya 90 tegak lurus. Jadi kalau separohnya jadi 45 derajat. Jadi kita dapat sudut segitiga siku-siku yaitu ya di sini berarti ada 45 derajat dan di sini 90 derajat. Oke, kita udah dapat dua ya, yaitu sudut 45 dan sudut di sini 90. Oke. Sekarang kasusnya begini. Ini namanya segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi saya taruh segitiga siku-siku di tengah. Ya. Segitiga sama sisi itu kan sudutnya itu semuanya 60 derajat besarnya. Ya, jadi ini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Nah, di sini saya potong. Saya ambil separohnya segitiga siku-siku. Nah, tadinya dia 60 derajat di sini, jadi cuma separohnya, jadi tinggal 30 derajat. Ya. Oke. Jadi di sini kita dapat sebuah segitiga siku-siku dengan sudut istimewa, yaitu apa? 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Kita sudah nemu sudutnya. Nah, ini bagian yang serunya ya. Perbandingan sisi pada sudut istimewa. Ini persegi. Kita andaikan semua sisinya satu. Ini pengandaian saja ya. Mau 2, mau 3, tapi nanti saya ngambilnya satu aja biar gampang. Jadi panjang ke sini 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, kita sekarang kalau ini sudah ketahuan 1 sama 1, ini kan bisa pakai Pitagoras, yaitu mencari sisi C atau sisi miringnya. Kita pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A itu yang biasanya bagian alas ya. A itu 1. B itu tingginya. B-nya 1. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi kayak C kuadrat sama dengan 2. Maka C sama dengan akar 2. Oke. Jadi kita dapatkan perbandingan sisinya jika dia 45 derajat berarti yang bawahnya 1, atasnya 1, sisi miringnya akar 2. Ini tolong dihafal nanti ya. Ya, ini jelas 45 derajat ini segitiga sama kaki sebenarnya. Siku-siku sama kaki. Jadi sisi penyikunya sama 1 sama 1. Sisi miringnya akar 2. Kemudian untuk yang segitiga satu lagi ya, yang 60 sama 30 derajat, kita misalkan dia sisinya 2. Di sini 2, ke sini 2, ke sini 2 kan sama sisi kan. Nah, yang bawahnya ini dia separoh nih, yang kuning separoh, yang biru separoh, yaitu 1 sama 1 ya kan. Oke, kita hilangkan. Di sini kita dapat, di sini kan 1 ya kan tadi awalnya 2, karena separoh berarti 1 sama 1. Berarti kita bisa mencari Pitagorasnya dari tinggi ini. Ini adalah huruf B. Kalau yang bawah huruf A 1, ini B yang mau kita cari, sisi miringnya 2, C. Oke, kita masukkan rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya udah ada 2. Nah, ini C-nya 2. A-nya di bawah 1. Yang belum apa? B, tingginya yang ini loh. B kuadrat. Oke. Di sini 2 pangkat 2, 4. Ini 1 kuadrat kan 1. 1 pindah ke kiri. Jadi minus 1. Ya, 1 pindah ke kiri. Jadi minus 1. 4 kurang 1, 3. 3 sama dengan B kuadrat. Berarti B sama dengan akar 3. Oke.
Jadi kita dapat perbandingannya adalah di sini 1, bawahnya miringnya 2, depannya akar 3. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku ada 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, perbandingan sisinya bagaimana? Yang pertama begini. Ingat ya, kalau kamu nemu segitiga siku-siku, salah satu sisinya 45, udah itu otomatis pasti di bawahnya 1, di sininya 1, sisi miringnya akar 2. Itu perbandingannya. Kemudian yang kedua, ya, bila ada segitiga siku-siku salah satunya 30 derajat atau 60 derajat, ya udah pasti salah satunya selalu 30 sama 60. Nah, ingat di sini ya, jangan ketukar nih. Kalau kamu nemu di bawahnya 60 derajat, itu dia angkanya 1. Ya. Kalau dia 30 derajat, sisi di sininya pasti akar 3. Dan sisi miringnya selalu 2. Ingat ya, kalau 30 derajat di depannya ini akar 3, kalau sisi sudut di sini 60 derajat, di depannya itu 1. Kenapa? Karena kadang-kadang bentuknya seperti ini. Nih, dia berubah. Yang bawahnya bukan 60 tapi 30. Nah, ingat ya, kalau 30 derajat berarti panjangnya di sini akar 3. Kalau 60 derajat itu berarti panjangnya 1. Kalau sisi miring selalu 2. Oke ya. Ini tolong dihafal ya. Karena ini penting banget kalau kamu mencari objek-objek ya yang sebenarnya. Oke, langsung saja to the point untuk latihan. Contoh 1. Ada sebuah segitiga siku-siku. Di sininya 12. Sudutnya 45 derajat. Tentukan panjang X. X ini berarti sisi miring. Di sini kan kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena sisinya cuma 1. Berarti yang kita butuhkan adalah perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, karena ini 45 derajat, kita pakai patokan yang segitiganya ada yang 45 derajat. Jadi akan sama dengan bentuk perbandingan segitiga siku-siku seperti ini. Ya. Jadi ini sama ini itu sama perbandingannya, sebangun ya. Jadi kita tinggal gunakan teknik perbandingan sisinya. Oke, yang akan saya bandingkan adalah pertama. Oke. Di sini sisi miring di sini sama 12. Kita bandingkan. Bandingkan itu dibagi. Jadi X per 12 itu perbandingannya akan sama dengan sekarang segitiga yang ini. Ini juga sama, ini miring sama depannya. Kan soalnya ini juga miring sama depannya. Ini berarti miring sama depannya. Berarti akar 2 per 1. Ya. Ini X per 12, di sini X per 12, di sini akar 2 per 1, di sini akar 2 per 1 gitu. Sama ya. Jadi sisi miring depan, di sini sisi miring depan. Jadi tergantung apa yang diketahui dan ditanya. Nah, kalau udah seperti ini, gunakan teknik kali silang. Caranya adalah kalau mau mencari X, itu adalah kita kali silang yang nggak ada huruf X-nya. Berarti kita kali silangnya begini. Ya, kita akan mengali silang 12 dikali akar 2. Setelah dikali, dibagi sama 1. Jadi X sama dengan 12 kali akar 2 dibagi bawahnya. Bawahnya akarnya berapa? Oh, 1. 12 kali akar 2 bagi 1. Kita pakai kalkulator, kita dapatkan adalah 16,97. Nah, jadi mudah-mudahan paham ya. Diulang-ulang lagi aja biar ngerti. Baik, contoh yang terakhir sebelum kita latihan soal. Ya, di sini ada sebuah menara. Sudutnya ini 30 derajat ya. Ini 30 derajat. Kemudian jarak dari objek seseorang ke menara tersebut 40 meter.
Tentukan tinggi dari menara tersebut X. Berarti di sini kita pakai segitiga yang sudutnya 30 derajat. Oke, tinggi menaranya berapa? Nah, ini akan mirip dengan segitiga yang 30 derajat sama 60. Ingat, saya jelaskan lagi nih. Kalau di sini 30 derajat, bawahnya akar 3. Kalau ini 60 derajat, sisinya ininya 1. Jadi jangan kebalik-balik ya. Oke, sekarang kita akan membandingkan yang diketahui dan ditanya, yaitu X sama 40. Gunakan teknik perbandingan. Oke, X sama 40, berarti kita masukkan X per 40. Sedangkan yang sini berapa? Sama, ini depannya ini 1 sama bawahnya akar 3. Berarti sama dengan 1 per akar 3. Ya. Jadi kita bandingkan X per 40 sama dengan 1 per akar 3. Kalau udah seperti ini gampil banget, tinggal kali silang. Nah, jadi tinggal X adalah 40 kali 1 dibagi akar 3. Gampang banget kan? Jadi 40 kali 1 dibagi akar 3. Pakai kalkulator ya. Sama dengan 11,54 meter. Oke, sekian dulu materi kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kalau begitu kita langsung kuis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.